Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bawa hidup kami saat ini Tuhan. Kalau kami boleh diizinkan ibadah di rumah, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran-Mu, biar Roh Kudus membuka mata hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami semakin dikuatkan dan kami boleh melakukan setiap hal dalam rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita melihat satu situasi dan realitas hidup yang sedang kita hadapi di tengah-tengah bangsa kita. Beberapa kota di Indonesia atau bangsa kita hari ini harus menghentikan beberapa aktivitas karena kita terkena atau kita sedang menghadapi tantangan dari virus COVID-19. Tentu Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat banyak orang takut dan khawatir. Mengingat dampak dan penyebaran virus ini begitu cepat, maka hal ini kita nggak boleh anggap remeh Bapak Ibu Saudara. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Namun sebagai orang percaya, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka sikap kita sebagai orang percaya itu menjadi penting. Bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan itu ternyata menunjukkan kualitas iman dan kedewasaan kita. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyikapi pergumulan ini, pergumulan bersama-sama ini dengan benar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dalam menjalani kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita orang percaya dalam menghadapi segala situasi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita harus belajar tentang satu kebenaran yang Alkitab sampaikan, yaitu di dalam kehidupan ini ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Ada ayat-ayat Alkitab yang Bapak Ibu Saudara yang saya kutip. Pertama saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-9 sampai ayat 11, firman Tuhan juga berkata, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku." Ayat 10, "Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Dalam Roma pasal 11 ayat 36 firman Tuhan juga berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini memiliki penekanan yang sama, bahwa Allah memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Ada 3 hal mengenai kedaulatan Allah ini. Yang pertama, dari ayat-ayat itu kita melihat bahwa Ia berdaulat atas segala ciptaan. Dia berdaulat atas alam semesta dan segala isinya.
Kedua, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Allah itu bersifat mutlak dan absolut. Artinya tidak dapat digagalkan oleh siapapun dan tidak dapat dilawan oleh siapapun. Yang ketiga, kedaulatannya itu kekal, tidak berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian dapat diartikan bahwa Allah yang berdaulat di sini adalah Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Allah yang punya kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini penting bagi kita saat-saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kedaulatannya saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat dua hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Karena Dia adalah Allah yang punya otoritas tertinggi. Karena Dia adalah Allah yang punya kuasa mutlak atas segala sesuatu. Maka yang pertama, hanya Allah yang dapat dipercaya. Hanya kepada Allah saja Bapak Ibu Saudara kita patut percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah. Allah mana atau Tuhan mana yang lebih daripada Dia? Karena tidak ada yang lebih berkuasa lagi daripada Allah. Itu sebabnya kita harus percaya kepadanya. Karena tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Tidak ada yang lebih berpengaruh daripada Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi saja Dia yang ciptakan. Para penguasa Dia telah kalahkan. Itu sebabnya dalam kedaulatannya, dalam otoritas yang Dia miliki, Dia sebagai Allah yang tertinggi, kuasanya mutlak, maka hanya Dia yang dapat dipercaya. Tidak dapat kita mengandalkan apapun dalam dunia ini selain Tuhan, selain Allah saja. Ada lagu Bapak Ibu Saudara pada zaman dulu yang saya ingat. Judulnya dalam bahasa Inggris He Will Carry You. Lagu ini bunyinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hati yang hancur lulu dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu yang punya segala sesuatu. Dia mengendalikan segala sesuatu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan semesta alam. Dia punya segala sesuatu. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dia yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk hari ini Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan juga punya kendali atas apa yang sedang terjadi hari-hari. Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pasti memimpin kita dalam jalan-jalannya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam kedaulatan kita belajar percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup dipercaya. Dia punya segala sesuatu. Dia punya otoritas tertinggi. Dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Mari kita tetap percaya Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap pegang kendali kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Dalam kedaulatannya, kita pun belajar Bapak Ibu Saudara, dalam kedaulatannya segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan dan dalam batasannya. Terjadi dalam seizin Tuhan dan dalam batasannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang terjadi dalam dunia ini tanpa izin dari Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa batas yang Allah tentukan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara memperhatikan kisah tentang Ayub. Ada sesuatu yang menarik di situ. Saya akan bacakan ada 2 ayat. Yang pertama dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dan Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ayub pasal pertama ayat 12 berkata begini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, dia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Ayub kita tahu iblis baru bisa bertindak terhadap Ayub atas seizin Tuhan. Dan perhatikan kalimat selanjutnya. Di situ dikatakan jangan engkau mengulurkan tangannya terhadap dia. Pasal 2 ayat 6 tadi, hanya sayangkan nyawanya. Ini adalah satu gambaran Tuhan memberikan batas kepada iblis. Engkau boleh bikin apa saja, tapi jangan ambil nyawa. Tuhan kasih batas Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu terjadi dengan izin Tuhan dan dengan batasan dari Tuhan. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Ia pasti mengetahui dan mengukur segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kita. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, jadi jika Tuhan hari ini mengizinkan situasi ini terjadi saat ini, Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Itu sebabnya ya Bapak Ibu Saudara dan kita semua, kita tidak boleh takut berlebihan. Boleh takut, tapi jangan takut berlebihan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Dia memberikan hal ini tidak melebihi kekuatan kita. Namun juga Bapak Ibu Saudara, di sisi lain saya ingin ingatkan, kita juga jangan takabur kata orang, atau merasa terlalu percaya diri tanpa pengertian yang benar. Kita pun harus waspada, kita harus jaga kesehatan, kita harus ikuti anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita lakukan SOP kesehatan dengan baik dan benar. Kita jaga kebersihan. Satu sisi kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, tapi di sisi lain kita pun belajar untuk menjaga diri kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan kita bisa bersama dengan Tuhan melalui hal ini. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengizinkan ini semua harus kita alami dan kita lewati, saya yakin kita pasti bisa melewatinya. Kita tetap melakukan bagian kita dengan berhikmat, dan kita percaya Tuhan pasti melakukan dan mengerjakan bagiannya.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan ujian dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. Amin. Dalam kedaulatannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Dan ada ukurannya, ada batasnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, badai ini pasti berlalu. Hal ini pasti bisa kita lewati. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama, dalam kehidupan kita percaya ada kedaulatan Allah. Maka bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, situasi yang saat ini kita alami harusnya membuat kita sadar bahwa kesempatan dan waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita sangat penting untuk kita isi dengan baik. Kata kuncinya bagi kita adalah waktu hidup yang Tuhan berikan. Waktu hidup yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang akan menduga akan terjadi hal-hal seperti ini? Siapa yang akan prediksi akan terjadi wabah ini atau pandemi ini? Apa saja Bapak Ibu Saudara bisa terjadi dalam kehidupan. Dan ada kalimat penting, segala sesuatu terjadinya tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu, tiba-tiba. Apa saja bisa terjadi dan menimpa setiap manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, istilah siap itu jadi penting. Apakah kita siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kitab Pengkhotbah pernah memberikan satu gambaran. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau tidak terpelajar, semua Bapak Ibu Saudara mengalami nasib yang sama. Hari ini kita berjuang bersama. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak misteri. Tadi dikatakan seperti burung masuk dalam perangkap, ikan masuk dalam jala. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi segala kemungkinan ini? Kesiapan kita menghadapi segala kemungkinan ini jadi sesuatu yang harus kita kerjakan dengan serius. Kenapa? Karena faktanya banyak orang tidak siap kalau masa sulit terjadi dalam kehidupan. Dan kita menyaksikan fenomena itu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat banyak orang tidak siap dengan wabah ini, dengan hal yang sedang dihadapi. Dan terbukti cara hidup orang yang pada saat terjadi hal ini, di mana mereka Bapak Ibu Saudara tidak siap menghadapinya. Paulus pernah memberikan nasihat Bapak Ibu Saudara dalam Efesus pasal 5 mulai dari ayat 15 sampai ayat 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapannya. Satu sisi Bapak Ibu Saudara, saya melihat lewat peristiwa ini ada banyak orang yang akhirnya datang cari Tuhan. Beberapa teman mengirimkan saya video lewat WhatsApp Bapak Ibu Saudara, di mana banyak orang kemudian cari Tuhan. Tuhan memakai atau Tuhan bisa memakai segala sarana apa saja untuk menyadarkan kita
menarik kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan masih ingatkan kita betapa kita manusia perlu Tuhan, perlu hidup dengan sungguh-sungguh. Kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh. Ada tidak adanya pergumulan, harusnya kita tetap mencari Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesucian, kita melakukan kebenaran. Kita harus senantiasa berjaga-jaga, kita berlatih untuk tetap siap dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat situasi ini sebagai satu kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan kita untuk kembali dan bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita belajar untuk melatih diri untuk selalu siap apapun yang dapat terjadi dalam hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Mari kita bersiap-siap Bapak Ibu. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan. Tapi biarlah kita mempergunakan setiap waktu hidup kita hari ini. Peristiwa ini harusnya membuat kita sadar kita perlu Tuhan. Kita perlu hidup sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa kehidupan seperti misteri, tiba-tiba bisa terjadi apa saja dalam kehidupan. Betapa pentingnya kekuatan Tuhan. Betapa pentingnya kita hidup sungguh-sungguh, selalu siap di hadapan Tuhan. Doa saya Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran ini kita makin dekat dengan Tuhan. Lewat peristiwa yang terjadi, Tuhan izinkan untuk kita semakin dewasa, kita semakin kuat, kita semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan satu pujian. Biar lagu ini juga boleh jadi doa kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, pegang tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari. Secara khusus Tuhan, Kau melihat kondisi kota Jakarta. Tuhan, kami percaya lewat kebenaran-Mu kami diingatkan bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat. Engkau punya
otoritas tertinggi Tuhan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti dapat mengendalikan setiap situasi dan kondisi bangsa ini. Karena Engkaulah yang punya bumi dan langit dan segala isinya. Engkau yang lebih berkuasa dari siapapun Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, ada batas yang Tuhan berikan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa izin Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hal ini dapat kita lalui, dapat kami lalui bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Pencobaan atau ujian yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan pagi ini pun Tuhan, hari ini hamba percaya kekuatan daripada Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa kami, sehingga kami dapat melewati setiap situasi COVID-19 hari ini Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Mereka bekerja keras Tuhan untuk terus menangani masalah ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan, sehingga Tuhan mereka dapat terus bekerja dan menyelesaikan hal ini. Kami berdoa mendukung mereka Tuhan lewat doa-doa kami hari ini. Juga kami berdoa bagi para medis Tuhan, para dokter, suster dan perawat rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Dan mungkin mereka yang lain Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, beri juga hikmat dan kekuatan agar mereka dapat mengerjakan setiap tugas mereka dengan baik. Mereka dapat melayani pasien-pasien dengan baik. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang hari ini terkena COVID-19. Tuhan, tolong hidup mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, pulihkan hidup mereka. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan memulihkan keadaan mereka, sehingga kami boleh melihat banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa. Tuhan, berkati hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, dimanapun mereka berada. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang mendengar doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu terjadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi. Dan percaya kita bisa melewati ini semua dengan pertolongan Tuhan. Jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Doa kami menyertai dari Palangkaraya. Shalom.